siang? Sama. Oh sama mawon, betul satu bahas nggih. Sama mawon. Senajan beda sing siji mur, sing siji siang. Ya ya. Jadi ketika kita pada usia yang kurang lebih sulit, orang Jawa, saya mengkaitkan dengan falsafah Jawa. Orang Jawa ketika berpikiran jauh mengartikan makna kata itu sangat berarti. Saya kaitkan dengan sebuah bilangan gitu. Kalau orang matematika. Saya mengkaitkan dengan bilangan. Ketika kita coba bagi yang sudah pernah mendengar ya sebagai ulangan gitu. Nah hitung-hitungan. Ana 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sekarang ketika di likuran maka selikur, rolikur, telulikur, paklikur, limolikur, 6likur, 7likur dan seterusnya sampai 9likur. 5likur ra ono, Mas. Kenapa? Ketika pada 5likur, niku kok boten 5likur, niku kok 20 gitu. Napa niku? Nah, ketika puluhan, 30 siji tekan 40 siji, 49 ora 40 gabung kok yo 50 gitu ya. 50 kan? Bar 50 siji, 52, 59 ora 10. Sudah. Ya, sudah. Sugeng Ya, tindak. sudah. Nah, ini ada maknanya. Jadi orang Jawa itu ada memaknai. Kenapa kok selawe? Selawe itu berasal dari 3 suku kata. Se, la, we. Ya memang gue kan. Selawe ya terus. Se itu seneng. Senengi. La kuwi lanang, wene wedok. Mula falsafah Jawa ketika umur selawe itu adalah masa-masanya waktu-waktunya untuk saling mencintai antar lanang dan wedok. Ora selala sewewe, selawe gitu. Mboten selala sewewe, tapi selawe. Nah, itu ketika kita bicara pada selawe. Nah, ketika tadi yang kedua apa nih? Beda, ini tuh seket. Kan saya taruh seket, jadi masih ini. Bukan apa-apa lah ya. Seneng-senengi. Ketunan, jadi pecinan, jadi ketunan. Mas Toro itu ya sebenarnya ketunan gitu. Ketunan loh ya, ampun diplesetin. Jadi senengnya juga ketunannya yang kopiah. Jadi ketika usia di 50, orang itu dipersiapkan untuk seneng ketunan bukan dalam rangka untuk menutupi uang, tetapi ini adalah petunjuk dalam rangka untuk berlatih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ada maknanya, bukan berarti tidak ada maknanya. Kemudian yang berikutnya adalah sumpah. Akan bilo Wika. Awal. Apa baik? Sejati nih. Ya sudah, sejati nih. Sejatinya W-nya apa? Wis. Tumindak. Wis. Baik adalah tindak. Maknanya apa? Maknanya ketika di usia 60 kita sebenarnya sudah waktunya untuk tumindak. Tidak, artinya sudah saatnya. Artinya nek meninggal umur 30 yo termasuk tua gitu ya. Dan 40 izin nom gitu ya. Meskipun kematian adalah bukan urusan manusia. Ini makna-makna yang ada dalam perjalanan kehidupan manusia dikaitkan dengan falsafah Jawa. Nah, sekarang apa yang dapat kita lakukan? Kan begitu. Nah, dalam rangka kegiatan ini maka
Kemudian saya mencoba mengkaitkan dengan tadi perjalanan hidup seorang manusia dari bayi, kemudian muda, remaja, kemudian tua, ya, tua. Maka di dalam tubuh kita, sebenarnya kan ada 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah jasad, wujud ini. Nek Jawa Kamal wadah betul apa wong Pak ya pernah. Jadi badan ini, maka itu yang pertama itu jasad dia. Jadi badan ini wujudnya yang terdiri dari tangan, kepala dan seterusnya sampai kaki. Kemudian yang kedua adalah bagian yang kedua adalah fikriyah. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memiliki kemampuan berpikir. Maka beruntunglah kita yang masih diberi kesempatan untuk berpikir. Karena apa? Karena salah satu ciri orang hidup adalah berpikir. Jadi ketika orang berpikir berarti masih hidup. Tetapi ketika kita hidup itu belum tentu berpikir. Contohnya nggak mau Mas Dili, ketika orang hidup tetapi tidak berpikir. Sakit. Iya. Orang tidur ya, turu ya. Nek turu kok mikir niku mboten enten. Nek turun mikir mungkin. Mboten. Aku kemarin mikir kowe lho Le, nek pas turu ora mungkin ngapusi lho. Enggak mungkin. Orang tidur kok berpikir itu enggak mungkin. Nah, itu yang kedua fikriyah. Ya, kemudian rohiyah. Jadi berkaitan dengan roh, jiwa. Maka ketiganya diharapkan adalah sehat semua. Ya. Selain kita hidup dalam kehidupan, itu ada yang menyebut sehat jasmani, sehat rohani, kemudian yang ketiga sehat ekonomi katanya. Sehat ekonomi. Tetapi kalau saya berpikir, tadi kan saya menyampaikan ada pikiran. Kalau saya berpikir, ketika seseorang yang sudah sehat jasmani dan rohani, dan lo ya, bukan atau ya, tapi dan sehat jasmani dan rohani, maka saya punya keyakinan bahwa ekonominya sehat. Gitu guys. Dan saya belum pernah menemukan orang yang sehat jasmani dan rohani itu ekonominya tidak sehat. Sehat itu bukan berarti berlebihan, banyak punya mobil, punya rumah banyak, punya tanah banyak, investasi yang banyak, tabungan yang banyak, bukan itu. Tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah di hati. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan ya untuk kita bersama ya, marilah dari ketiga yang ada di dalam tubuh kita itu, karena kita semua sudah dalam usia yang sulitan itu, ya sulitan, maka kita jaga agar menjadi lebih sehat. Ya, dengan cara bagaimana? Kalau jasad dia ya olahraga, kemudian yang fikriyah ya kemampuan kita belajar, baik belajar tentang ilmu agama atau ilmu yang lain. Kemudian kalau rohani ya, yang mengikuti kegiatan rohani ya, misalnya pengajian dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun hanya sedikit akan memberikan pencerahan bagi kita. Dan kalau seandainya ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kurangnya semata-mata dari saya secara pribadi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.